Selamat Sabat untuk kita semua. Sama-sama. Sebelumnya saya mohon izin, mungkin saya ingin menyampaikan pelajaran ini kurang lebih 30 menit ya. Kalau lebih mohon dimaklumi karena saya ingin menyampaikan pelajaran ini dengan lengkap di pelajaran ke-8 ini. Karena ini saya lihat penting sekali untuk kita pelajari dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 kurang 15 menit ya. Berarti nanti selesainya 12 lebih 15 menit. Jadi saya berharap untuk kita semua jangan mengantuk dulu kalau belum selesai. Baik, terima kasih. Kita mulai saja dari pelajaran ke-8 ini. Tapi saya mohon izin untuk host untuk saya ingin share satu gambar pekan doa kita selama 1 minggu ini. Ya, inilah yang akan kita simpulkan dari 1 minggu pelajaran kita tentang penata layanan ya, tentang penata layanan. Tibalah saatnya pada pelajaran ke-8. Ini adalah satu implementasi ya, implementasi dari apa yang kita sudah ikuti dari pelajaran pertama sampai dengan pelajaran ke-7. Karena itu ini sangat penting bagi kita untuk kita bisa sama-sama mendengarkan pelajaran yang ke-8 ini. Tahukah saudara mengapa di akhir pasal dari Matius 6, Yesus membuat panggilan dan ajakan kepada semua pendengar di atas Bukit Said itu untuk menjadikan dia yang pertama dan terutama? Dan sadarkah saudara bahwa ayat Matius 6 ayat 33 muncul sebagai respon dan jawaban Yesus atas kekhawatiran manusia yang dijabarkannya dalam keseluruhan pasal tersebut? Saudara-saudara, menarik untuk diketahui bahwa kata khawatir hanya muncul 25 kali dalam Perjanjian Baru di Alkitab. Ya, saya ulang, hanya muncul 25 kali di dalam Perjanjian Baru di Alkitab Terjemahan Baru Indonesia dengan pemunculan sebagai berikut. 8 kali di Injil Matius, 7 kali di Injil Lukas, 4 kali di 1 dan 2 Korintus, 2 kali di Injil Markus, dan 1 kali di 1 Petrus, 1 Tesalonika dan Filipi dan Galatia. Jadi dari 25 kali pemunculan ini, ada 11 kali atau hampir separuhnya muncul dalam konteks pada kedua Injil paralel, yakni 6 kali di Matius pasal 6 dan di Lukas pasal 12 sebanyak 5 kali. Saudara-saudara, dapatkah kita melihat urgensi dari pekabaran Yesus mengenai kekhawatiran yang hadir di sini? Dalam responnya, Yesus kemudian berkata kepada para hadirin saat itu ketika dia berada di Bukit Zaitun, berkhotbah di Bukit Zaitun, "Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu." Ini ditulis dalam Matius 6 ayat 25. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Allah yang pertama dan terutama. Jadi untuk dapat memahami panggilan Yesus menjadikan dia yang pertama dan utama, maka perlu kita mengerti mengapa Allah meminta kita untuk jangan khawatir. Ada beberapa alasan tersedia dalam konteks ini. Yang pertama, tadi Pak Willy sudah sempat sampaikan di bacaan persembahan ya, kecenderungan hati. Ya, ini alasannya. Matius 6 ayat 25. "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Saudara-saudaraku,
ketika Yesus mengajak jangan khawatir, pada ayat ini sebenarnya dari susunan kalimat ayat tersebut telah mengindikasikan alasan yang cukup kuat yang dapat ditemukan pada frase awal ayat ini. Karena itu, yang berfungsi sebagai kata penghubung. Jika ayat ini dimulai dari frase karena itu, maka pernyataan jangan khawatir muncul dari satu fakta yang telah dijabarkan pada beberapa ayat terdahulu, yakni ayat 19 dan 24, yang menyediakan latar belakangnya sehingga ayat 25 diawali dengan karena itu. Apakah yang ditekankan di dalam ayat tersebut? Jadi isu hati terlihat dalam kasus ini. Ayat 9 sampai 21 yaitu hati dan harta. Kemudian ayat 21, hati yang tertuju pada harta akan terpikat dan semakin mencintai harta. Kemudian ayat 22 dan 23, hati diibaratkan dengan mata. Jika mata baik, baiklah seluruhnya. Sebaliknya jika mata jahat, maka kegelapan akan terjadi. Demikianlah hati yang baik, hasilnya adalah baik. Dan hati yang jahat akan merusak. Kemudian ayat 24, hati yang harus memilih siapa tuannya. Saudara, dengan demikian ayat ini menunjukkan kecenderungan hati alami kita, yaitu keinginan mencari dan mengejar harta dunia. Namun secara bersamaan, fakta ini mengajarkan bahwa kecenderungan hati ini ditentukan oleh siapa yang menjadi tuan atas hati tersebut. Jika tuannya adalah diri kita, maka yang terjadi adalah cinta diri, cinta akan uang, harta, cinta akan hal-hal duniawi. Karenanya bisa dikatakan mamon, ya, bisa juga disebut dengan mamon. Tetapi sebaliknya, jika tuannya adalah Allah, maka hati akan semakin mencintai Allah, si pemilik hati. Hati tidak akan menginginkan apa yang bukan menjadi keinginan Tuhan. Tidak akan ada pemikiran untuk mengumpulkan uang di dunia, tetapi di surga. Jadi saudara-saudara, di saat mana kecenderungan hati semakin berfokus pada diri sendiri, dampak besar sedang terjadi dalam hal-hal akan selalu mengikuti. Contoh adalah membawa diri menuntut dan terus menuntut, ya. Ini dampak besar yang sedang terjadi ketika kita berfokus pada diri sendiri. Kemudian membawa diri kepada ketidakpuasan. Kemudian menempatkan diri, mengagungkan dan mengandalkan kemampuan diri sendiri. Berpotensi mengalihkan bahkan sepenuhnya menghilangkan arah pandang diri daripada Tuhan. Dan yang terakhir, dan yang dihasilkan adalah kekhawatiran akan segala hal. Saudara-saudaraku, Allah begitu mencintai kita. Kita dan Dia tahu apa yang kita khawatirkan memberikan dampak buruk. Dia pun mau agar kita tidak hidup dalam kekhawatiran yang disebabkan oleh kecenderungan hati yang menyimpang. Karena itu, aku berkata kepadamu, Matius 6 ayat 25, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Saudara-saudaraku, tantangan untuk menjadikan Allah terutama pada poin pertama ini adalah, pertanyaannya, siapakah Tuhan di hatimu, di hati saya dan saudara? Alasan selanjutnya yang nomor 2, bagaimana menjadikan Allah yang terutama adalah esensial hidup. Matius 6 ayat 25. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara-saudaraku, masih pada ayat yang sama, di ayat 25. Kita dapat temukan alasan penting berikutnya, tepatnya pada bagian akhir dalam lanjutan pernyataan Yesus. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kita saja sepakat menyebutkan kebutuhan akan makan, minum, dan pakaian dapat menjadi penyebab manusia khawatir.
Tetapi Yesus justru dalam membuat kontras pemahaman ini menekankan bahwa ada yang lebih penting, teramat penting dari semua penyebab kekhawatiran. Dan itu adalah hidup. Benar, untuk hidup kita perlu makan dan minum. Tetapi ini lebih penting dari makanan dan minuman serta pakaian. Dalam menghadapi cobaan, kita tahu Yesus mengungkapkan kebenaran akan hal ini. Dengan menjawab, dalam Matius 4 ayat 4, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudaraku, di sini Yesus membenarkan bahwa makanan jasmani yang berpotensi menjadi dasar penyebab kekhawatiran di Matius 6 bukanlah yang segalanya dan terpenting. Memang makanan seperti roti memberikan kekuatan secara fisik. Namun ada lebih penting daripadanya, yakni hidup itu sendiri ditopang dan kuat bertumbuh melalui firman Allah yang hidup. Dengan kata lain, urusan rohani haruslah menjadi lebih penting sambil memenuhi urusan jasmani. Tetapi jangan oleh karena tuntutan memenuhi urusan jasmani, kebutuhan rohani terabaikan atau terkesampingkan. Terkadang kita lebih mengkhawatirkan perkara-perkara jasmani gantinya rohani, bahkan dengan sengaja mengorbankan prinsip-prinsip rohani. Demikian sebaliknya, jangan hanya berkonsentrasi pada hal rohani dan dengan sengaja mengabaikan hal-hal jasmani. Yang perlu diperhatikan di sini adalah perihal skala prioritas. Ini juga yang kita pelajari ketika Pak Willy menyampaikan pelajaran penata layanan ini tentang apa? Tentang keseimbangan. Jadi semuanya harus seimbang. Karena Yesus secara tegas menyatakan bahwa hidup itu sendiri jauh lebih penting daripada makanan, minuman, dan pakaian yang dalam cara pandang manusia bisa menjadi dasar kekhawatiran kita. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudara, tantangan untuk menjadikan Allah, terutama pada poin yang kedua ini, pertanyaannya adalah, manakah yang menjadi prioritas hatimu, prioritas hati saudara dan saya? Ini kita bisa renungkan. Kemudian alasan yang ketiga tentang bagaimana menjadikan Allah yang terutama, yaitu nilai hidup. Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dengan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara-saudara, kembali pada bagian ayat ini kita dapat menemukan alasan kuat mengapa kita diminta untuk jangan khawatir. Dalam ucapan Yesus, Ia sedang menunjukkan kasih dan kepedulian pada ciptaannya. Ia sedang menunjukkan kasih dan kepedulian pada ciptaannya. Dan jika Dia peduli kepada burung-burung di udara, tidakkah Dia juga peduli kepada kita? Yesus kemudian memberikan penekanan pada bagian ini. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Di mata pandangan Tuhan, kita manusia dinilai lebih berharga daripada burung-burung atau hewan pada umumnya. Jika Tuhan memelihara semua binatang, tentunya perhatian yang sama bahkan lebih dicurahkan kepada kita. Dengan demikian, jika karena tidak percaya sehingga kita menjadi ragu dan khawatir, secara tidak langsung, saudara-saudara, kita sedang memandang remeh penilaian Tuhan atas hidup kita. Kita tadinya bernilai berharga di matanya, namun kita sendiri mengecilkan nilai tersebut dengan bersikap khawatir. Lebih lanjut, Injil menyebutkan bahwa kita tidak hanya bernilai melebihi hewan atau binatang, tetapi juga tumbuh-tumbuhan. Matius 6 ayat 28 dan 30 secara konkret
menguraikan keistimewaan manusia di mata pemandangan Tuhan. Saya boleh bacakan ayat ini, ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Kembali, saudara-saudara, untuk harus kita ingat dan ditanamkan dalam pikiran kita bahwa kita melebihi dari burung-burung. Melebihi burung-burung, ya, ayat 26. Dan kita melebihi dari bunga bakung, ya, ayat 28 dan 29. Bagaimana Allah akan mendandani diri kita. Tantangan untuk menjadi Allah yang terutama pada poin ketiga ini adalah bagaimanakah hati dapat menyadari nilai berharganya hidup dan diri sendiri di mata Tuhan. Itu semua didasarkan pada cara kita merespon akan kasih Tuhan yang telah membeli lunas diri kita dan tubuh kita. Selanjutnya, alasan yang keempat, bagaimana mengutamakan Allah, yaitu kekhawatiran tidak ada manfaatnya. Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Pernahkah terlintas, saudara-saudara, dalam pikiran kita bahwa kekhawatiran itu bermanfaat? Ya. Apakah manfaat khawatir bagi manusia? Saudara-saudara, di sini Yesus membuat pertanyaan retorika, di mana pertanyaan ini tidak memerlukan jawaban, karena jawabannya sudah pasti, ya, tidak. Benarkah kekhawatiran dapat menambah sehasta saja pada jalan hidup? Khawatir tidak ada manfaatnya sama sekali. Justru yang ada bukan menambah, tetapi mengurangi. Apa yang dikatakan Mary Hemingway, yaitu menyebutkan bahwa khawatir tidak pernah memperbaiki apapun. Dan dalam nada yang sama, Portia Daniele membagikan pengalamannya. Dari pengalaman pribadi saya, kekhawatiran tidak hanya akan membuat Anda stres, tetapi juga dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang serius. Dia pun melanjutkan, khawatir tidak akan membantu kita mengubah situasi dalam semalam. Dan Randy Armstrong juga menambahkan, khawatir tidak menghilangkan masalah besok, itu menghilangkan kedamaian hari ini. Sedangkan Corrie ten Boom, yang pernah menyelamatkan orang-orang Yahudi dan yang lainnya selama kependudukan Nazi di Belanda pada awal Perang Dunia Kedua, menutup dengan penuh keyakinan bahwa kekhawatiran tidak mengosongkan hari esok dari kesedihannya, ia mengosongkan hari ini dari kekuatannya. Saudara-saudaraku, saya yakin kita semua pernah melihat bungkus rokok. Ini satu contoh, ya, satu ilustrasi. Pernahkah kita membaca dengan teliti kalimat pada pembungkusnya? Pada pembungkus rokok tertulis peringatan pemerintah, merokok membunuhmu. Kalimat ini sudah dipersingkat jika dibandingkan dengan kalimat panjang yang dulu, ya. Kalau dulu tulisannya adalah rokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, hipotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Nah, pertanyaannya, adakah manfaat dari rokok jika diperingatkan demikian? Dan apakah orang-orang tidak dapat memahami peringatan tersebut? Apakah peringatan ini mencegah orang untuk tidak merokok lagi? Rasanya perokok akan tetap saja merokok dan terus kecanduan, walaupun telah berkali-kali melihat dan membacanya. Saudara-saudaraku, sama halnya dengan kekhawatiran.
Jika menuliskan kembali ayat-ayat Matius 6, 25-33 ke dalam sebuah peringatan yang kira-kira berbunyi demikian. Kekhawatiran akan memperpendek umurmu. Kekhawatiran akan membunuhmu. Apakah peringatan sekaligus amaran ini akan membuat orang-orang akan segera berhenti khawatir? Saya tidak seberapa yakin ya. Pada kenyataannya masih banyak yang tetap khawatir. Yesus sangat mencintai kita. Dia mau kita tidak terus-menerus khawatir dan mengingatkan kita kembali hari ini bahwa kekhawatiran tidak ada gunanya. Kekhawatiran dapat membunuh siapapun. Dan karena itu, apa yang diinginkan Yesus kepada kita, berhentilah khawatir. Saudara-saudara, tantangan untuk menjadikan Allah yang pertama dan yang terutama pada poin keempat ini adalah, apakah yang membuat Anda terus membiarkan hatimu gelisah dan khawatir? Silakan direnungkan. Dan yang kelima, bagaimana menempatkan Allah yang terutama? Alasan kelima, Bapa yang mengasihi. Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Pada ayat 32, kita dapat menemukan alasan terakhir mengapa Yesus minta kita jangan khawatir. Sebab kita memiliki Bapa yang sangat mengasihi kita. Apakah arti dan maksud bahwa Bapa yang di surga tahu dan bahkan Dia tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu? Jika kita kembali fokus pada ayat 32, maka ada dua hal penting yang hendak disampaikan dari ayat tersebut di sini. Pertama, tidak perlu khawatir sebab Bapa tahu dan pasti Dia akan sediakan yang terbaik bagi kita menurut rahmat-Nya, ya, menurut rahmat-Nya. Kedua, tidak perlu khawatir sebab jika kita khawatir, kita menyetarakan diri dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sekali lagi, kita menyetarakan diri dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, dengan demikian adalah kesia-siaan dan percuma jika kita sadar bahwa kita memiliki Bapa yang tahu dan peduli terhadap kebutuhan kita, tetapi di saat bersamaan kita masih saja tetap khawatir dan ragu. Jika kita adalah sebagai orang tua, ketika secara spontan ya melihat sepatu sekolah anak kita rusak dan bolongannya telah memperlihatkan jari kaki anak Anda, ini mungkin nggak ada lah di antara kita yang seperti itu ya anak-anak. Tapi ini sebagai satu ilustrasi ya. Ketika kita melihat ada jempol kaki yang keluar dari kaos kaki, kita yakin sebelum anak kita bermohon untuk menggantikan dengan yang terbaru, tentunya sudah ada dalam benak kita untuk melakukan mengganti kaos kaki itu. Benar nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Pasti itu sebagai orang tua. Ada terpikir untuk bagaimana caranya membelikan kaos kaki yang baru. Jadi dalam lanjutan khotbahnya, Yesus mengangkat kebenaran hal kepedulian dan kasih orang tua saat Dia mengatakan, ini kenapa ini saya masukkan di dalam ayat bersangkutan? Karena ini juga pembelajaran buat anak-anak kita, ya, nasihat buat anak-anak kita ya. Di dalam nasihat Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 9 dan 11 dikatakan bahwa adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Mari kita renungkan ayat ini. Ya, kita renungkan. Sedangkan seorang bapa yang jahat saja di dunia ini, ya,
tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Apalagi Bapa yang baik dan penuh kasih di surga. Ya. Itulah sebabnya Yesus mengajak kita untuk tidak perlu khawatir, sebab kita memiliki Bapa yang mengasihi dan benar-benar peduli. Kembali, saudara-saudaraku, tantangan untuk menjadikan Allah yang pertama dan terutama pada poin kelima terakhir ini adalah seberapa yakinkah hatimu terhadap kecintaan Bapa surgawi bagimu? Kita renungkan. Ya, sekali lagi saya ulang, seberapa yakinkah hatimu terhadap kecintaan Bapa surgawi bagimu? Panggilan bagi saya dan saudara mencermati dan memahami alasan-alasan ini serta menyadari keterdesakan untuk meresponnya, maka satu pertanyaan dimunculkan sebagai sebuah refleksi. Haruskah saya memulai hari ini tanpa khawatir? Ini harus menjadi komitmen bagi kita semua. Ya, itu adalah harapan Tuhan. Jadi Tuhan menginginkan bahwa mulai saat ini kita merubah pola pikir kita untuk apa? Untuk tidak khawatir menghadapi perjalanan hidup kita. Karena Tuhan selalu bersedia menolong dan sedang menunggu Anda segera melakukannya. Lalu, kiat seperti apakah yang Yesus tawarkan untuk dapat memulai dan menjadikan kita pribadi yang tidak mudah khawatir? Jawabannya tersedia di dalam pasal ini. Kita sudah baca tadi ya, ayat Matius 6 ayat 30. Pertama, belajarlah untuk percaya ya. Belajarlah untuk percaya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadanya. Jadi kita harus belajar untuk percaya. Kemudian yang kedua, belajar untuk mengutamakan Allah. Jika kita percaya, maka kita akan mengutamakan Allah dalam segala aspek hidup kita. Hadirnya panggilan dan ajakan Tuhan untuk carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya adalah menjawab atas kecenderungan hati manusia yang sering dan mudah untuk khawatir. Dan kita telah mempelajari paling tidak ada 5 alasan yang diberikan Yesus agar kita tidak harus selamanya menjadi khawatir. 5 alasan tadi apa? Ya, ada yang ingat? Kecenderungan hati, esensial hidup, nilai hidup, kekhawatiran tidak ada manfaatnya, dan Bapa yang mengasihi. Ya, jadi ini alasan bagaimana kita menjadikan Allah yang terutama. Yesus telah menawarkan bagaimana kita bisa bersikap benar dalam menjadikan Allah yang pertama dan terutama. Jadi dalam mengimplementasikan konteks carilah dahulu, yaitu seperti tadi yang saya sudah sampaikan, kita sudah belajar dari pelajaran pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai dengan ketujuh tadi malam. Yaitu pelajaran pertama adalah inginkan dan dambakan dan rindukanlah Allah. Selanjutnya mencari Allah yang pertama. Kemudian mengejar Allah yang pertama. Memprioritaskan Allah yang pertama. Menempatkan Allah yang pertama. Memperjuangkannya yang pertama. Dan membiarkan Allah memerintah atas hidup kita. Sehingga Allah ingin supaya jangan ada rasa khawatir di dalam diri kita. Ya. Demikianlah harapan Tuhan. Dan ini pun dapat menjadi harapan kita bersama. Dalam mengakui Dia sebagai Tuhan, Raja, Bapa kita, dan meresponnya dengan menjadikan Dia yang pertama dan terutama dalam hidup kita. Sekali lagi, mari kita berkomitmen mulai saat ini, jangan kita merasa khawatir akan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.